Mitra JC bersama Elisa dalam program JC Talk perdana kali ini. Momentum Milad Jakarta Islamic Center atau Pusat Pengkajian Islam Jakarta ke-18 bebarengan dengan hadirnya pimpinan baru. Tentu menjadi kado terindah bagi kaum muslimin dengan spirit dan semangat baru. Nah, untuk mengetahui lebih jauh arti Milad ke-18 dengan spirit peradaban Islam dan dengan hadirnya pimpinan baru dengan harapan baru, kita ikuti dialog JC Talk kali ini. Telah hadir bersama Elisa, Kepala PPIJ Masjid Raya Jakarta Islamic Center, Bapak Kiai Haji Subki. Ahlan wa sahlan Pak Kiai, Ahlan dan bikum, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bikhair, sehat semua, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pak Kiai, sebuah kesempatan berharga bagi Elisa dapat berbincang dengan Pak Kiai hari Sama-sama, ini. insya Allah, mudah-mudahan berkah ya. Seperti yang kita tahu, PPIJ atau Masjid Raya Jakarta Islamic Center ini salah satu lembaga keagamaan di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta. Tentu Pak Gubernur sebagai pemimpin Jakarta memiliki harapan. Apa harapan Pak Gubernur terhadap JC dan kepemimpinan JC di periode 2021 sampai 2024? Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadiran kita di Jakarta Islamic Center atau Pusat Pengembangan dan Pengkajian Islam Jakarta yang beberapa saat kemarin hampir cukup lama tanpa ada kepemimpinan. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Gubernur Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan sudah menunjuk kami ya, beberapa orang ini untuk mengurus dan menjadi pimpinan di PPIJ. Dan saya diamanahkan sebagai ketua. Dalam penjelasan awal, Pak Gubernur mengatakan kepada kita bahwa Islamic Center ini punya peran strategis, khususnya di dunia Islam. Jadi beliau berharap kehadiran Jakarta Islamic Center bukan hanya diperhitungkan untuk skala DKI, bukan juga hanya skala Indonesia, tapi beliau berpesan bagaimana menempatkan PPIJ Jakarta Islamic Center ini menjadi salah satu Islamic Center yang dipandang dalam deretan panjang Islamic Center di dunia. Kita juga tahu ya bahwa dunia Islam itu terbentang dari Maroko sampai Merauke ya. Dari ujung timur sampai ujung barat, dan kita berada di tengah-tengah. Jadi beliau berpesan kepada kami, tolong letakkan Jakarta Islamic Center itu berada di bentangan Islamic Center dunia, di bentangan peradaban Islam yang terbentang dari timur sampai ke barat. Jadi dengan kata lain, kita harus mengambil peran strategis dengan memunculkan Jakarta Islamic Center pada tataran dunia, pada tataran internasional. Ya, kita ingin menghadirkan Jakarta Islamic Center sebagai salah satu pusat peradaban dunia. Jadi kalau ada forum-forum Islam, ada forum-forum apapun namanya yang berkaitan dengan Islamic Center, orang ingat di Jakarta itu ada Islamic Center yang namanya PPIJ atau Jakarta Islamic Center. Tentu ini adalah tantangan yang luar biasa, ya, sekaligus kesempatan untuk saya dan seluruh pengurus, juga teman-teman yang ada di manajemen Jakarta Islamic Center, memberikan kontribusi yang terbaik. Kita ada peluang, ada tantangan, dan ini merupakan kesempatan untuk berkiprah, untuk merealisasikan segala potensi yang kita miliki, kreativitas, dan semua potensi yang ada untuk menjadikan Islamic Center ini meletakkannya pada bentangan
dunia peradaban Islam khususnya. Begitu, Mbak. Terima kasih Pak Kiai Ya, atas sama-sama. jawabannya. Selanjutnya, langkah apa yang pimpinan baru persiapkan untuk merealisasikan visi Pak Gubernur? Ya, tantangan ini memang cukup berat ya. Kalau kita melihat realisasi dan kenyataan yang ada, cukup sangat berat. Tapi saya yakin ini bukan sesuatu yang mustahil ya. Kalaupun kita tidak mencapainya 100%, paling tidak kita sudah memulai dan mengawali. Ada kaidah, kalau nggak bisa didapat semua, jangan ditinggal semua. Ma la yudraku kulluh, la yutraku julluh. Kalau tidak semuanya bisa disampaikan, bisa direalisasikan, paling tidak sebagiannya jangan ditinggal. Maka insya Allah, saya pikir ini adalah tantangan Pak Gubernur yang sesuatu yang sangat idealis, tapi insya Allah bukan perkara yang mustahil ya. Kita akan berusaha bersama teman-teman yang ada dan insya Allah sambil berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar visi ini bisa dicapai. Hal-hal yang insya Allah kita lakukan tentu pertama adalah konsolidasi internal semua jajaran pengurus ya dan para pegawai yang ada di JIC. Kita ingin semuanya solid, semuanya kompak, semuanya bekerja sesuai dengan rencana yang kita sepakati bersama. Semua rencana itu juga akan mencapai satu target bersama. Saya yakin kita ini memiliki latar belakang yang berbeda, kemampuan yang berbeda, potensi yang berbeda, sesuatu yang merupakan kekayaan kita. Tapi tujuan insya Allah sama. Jadi kita bisa menyatukan langkah untuk mencapai tujuan. Kemudian kita juga sudah mulai melakukan perencanaan dan program terkait apa yang akan kita laksanakan di tahun 2022. Di sana ada kegiatan-kegiatan dalam skala DKI, ada juga kegiatan dalam skala nasional Indonesia, dan tidak lupa kita juga berusaha melakukan dan merencanakan kegiatan yang skupnya internasional. Ada festival budaya yang mencakup beberapa puluh negara, khususnya negara-negara Islam. Ada juga festival wisata halal, dan ini sangat diminati oleh dunia Islam. Oh, ternyata di Jakarta itu juga ada wisata-wisata yang halal. Dan saya yakin wisata halal ini bukan memperkecil porsi turisme, tapi justru akan membangkitkan kepercayaan wisatawan-wisatawan mancanegara terhadap pariwisata di Indonesia. Dan insya Allah Jakarta Islamic Center ini juga harus menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di DKI Jakarta. Insya Allah kita optimis bisa melakukan kegiatan ini dengan kekompakan dan soliditas yang ada pada kita semua insya Allah. Siap insya Allah Pak Kiai. Nah, di era Pak Kiai, JIC memasuki usia ke-18 tahun. Apa tantangan yang dihadapi JIC dan umat Islam Jakarta saat ini, baik dalam tataran Indonesia maupun global? JIC ini kan memang punya riwayat panjang ya. 18 tahun yang lalu masyarakat Jakarta mendapatkan kesempatan menjadi saksi sebuah perubahan yang fenomenal. Maksudnya adalah bahwa JIC ini hadir dalam sebuah bentuk perubahan yang 180 derajat. Kalau banyak tokoh-tokoh kita mengatakan JIC ini hadirnya seperti minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Saya pikir tantangan kita ini memang sudah real ya, apalagi kita berada di kawasan masyarakat Jakarta Utara. Pertama tantangannya tentu adalah tantangan moral, tantangan akhlak bagi remaja dan komunitas muda umat. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri ya. Bagaimana JIC ini hadir menjadi solusi, menjadi wadah dan sarana yang terbuka, ramah lingkungan,
khususnya ramah untuk kaula muda dan kaum milenial. Karena kita tahu ya, di sekitaran Jakarta Islamic Center ini pelabuhan, ada apa itu, perusahaan-perusahaan perkapalan yang kita tahu sangat identik dengan hal-hal yang berbau negatif. Tapi insya Allah kita berusaha menghadirkan nilai-nilai dakwah, nilai-nilai Islam yang ramah, yang rahmatan lil alamin. Maka kita akan membuka Jakarta Islamic Center ini menjadi ranah dan wadah yang ramah dengan kaum milenial. Insya Allah ke depan kita akan menyediakan jaringan-jaringan internet yang available ya, tersedia di semua pojok. Insya Allah ini sudah masuk rancangan kita agar anak-anak muda itu mau mampir di Jakarta Islamic Center. Bahkan cuma mampir mereka nyaman di sini. Kalaupun mungkin pertamanya belum komitmen untuk ibadah, insya Allah kan dakwah itu bertahap ya. Pertamanya mungkin mereka jalan-jalan, ngobrol-ngobrol. Lama-lama kan dengar suara adzan, masa sih orang Islam dengar suara adzan nggak memperhatikan? Saya yakin pelan-pelan mereka juga akan muncul nilai-nilai keislamannya. Jadi yang pertama tantangan kita memang akhlak kaum milenial yang harus menjadi perhatian kita. Yang kedua, tentu kemajuan teknologi sesuatu yang tidak terbendung. Maka ya kita juga harus ikut berlomba ya, berfastabiqul khairat, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita halangi. Yang bisa adalah bagaimana kita mengambil manfaat dari kemajuan dan perkembangan teknologi itu agar mendatangkan maslahat dan manfaat untuk umat Islam. Kemudian di sekitaran kita juga tentu masyarakat kita banyak yang masih dalam kondisi ekonominya menengah ke bawah. Saya pikir tidak ada salahnya kita ini Masjid Raya PPIJ, Masjid Raya Jakarta Islamic Center, mencari salah satu solusi yang terbaik untuk problematika umat. Bukan hanya masalah moral, tapi bisa jadi moral ini disebabkan oleh masalah-masalah perekonomian. Saya pikir insya Allah di salah satu divisi kita juga ada yang fokus terkait dengan perekonomian. Mudah-mudahan ada program-program kemasyarakatan yang sifatnya nanti menjadi solusi buat umat. Amin, insya Allah Pak Kiai. Dari tadi kita sudah membicarakan tentang PPIJ dan Masjid Raya Jakarta Islamic Center ya Pak Kiai. Sekarang selanjutnya apa arti PPIJ sebagai rumah baru bagi Pak Kiai? Buat kami tentu PPIJ Jakarta Islamic Center ini adalah sesuatu pengalaman yang Allah berikan kesempatan kepada kami untuk mengurus ya, untuk melaksanakan dan untuk merealisasikan bagaimana tujuan-tujuan kita semua dapat tercapai. Saya pikir ini adalah tantangan baru dan insya Allah bersama seluruh pengurus dan umat Islam kita ingin bersama memajukan PPIJ, menjadikannya sebagai rumah besar kita semua, bahkan menjadikan rumah besar bagi seluruh umat Islam khususnya di DKI Jakarta. Tapi juga ada yang bilang Jakarta itu bukan cuma punya orang Jakarta. Jadi Islamic Center juga jangan cuma menjadi milik orang Jakarta. Dia harus menjadi milik orang Indonesia minimal secara keseluruhan. Insya Allah ini adalah kesempatan beramal soleh, berbuat yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan mulia. Apa saja rencana program Pak Kiai untuk PPIJ, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, dan kapan program-program tersebut akan mulai dilaksanakan? Dari lihat program yang sudah dicanangkan oleh kita semua dalam rapat-rapat kerja, tentu di sana ada beberapa program-program unggulan. Kalau jangka pendek tentu menata kembali organisasi PPIJ, struktur personalnya seperti apa, kalau perlu mungkin merotasi bahkan melengkapi komponen-komponen yang kurang,
lalu kemudian kita mencanangkan program yang terdekat itu adalah rencananya salah satunya program acara muhasabah menyambut malam tahun baru. Ini bagian juga dari program yang paling dekat ya, karena waktunya sudah sangat mepet. Tapi kemudian juga ada program-program jangka menengah yang sifatnya skalanya lebih luas ya. Di kita ada program-program komunitas, ada program-program rutin. Kalau program peribadatan tentu itu sesuatu yang biasa ya, sudah berjalan sejak lama. Tapi insya Allah ada program-program menengah itu, diantaranya kita ingin menghadirkan masyarakat muslim dalam konteks syiar agama. Jadi dalam konteks perayaan hari-hari besar Islam, kita ingin menjadikan PPIJ Jakarta Islamic Center sebagai sumber yang mendatangkan seluruh komponen masyarakat. Alhamdulillah, kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintahan terkait, khususnya pemerintahan Kota Madia Jakarta Utara, ketemu dengan Pak Wali Kota bagaimana mendatangkan dan menghadirkan kerjasama antara Jakarta Islamic Center dengan pemerintahan wali kota, agar pemerintah juga memiliki perhatian bahwa kita punya Islamic Center, dan tentu mereka juga berhak menggunakan ini sebagai tempat atau sarana untuk berkolaborasi dalam melakukan syiar-syiar agama. Kedepannya dalam konteks jangka panjangnya tentu ada juga program-program yang bersifat internasional. Kita ingin menjadikan pelatihan-pelatihan, kita ingin menjadikan diskusi-diskusi agama, ya, yang sumbernya itu, yang narasumbernya bukan hanya tokoh-tokoh nasional, tapi insya Allah juga akan menghadirkan tokoh-tokoh agama kalangan internasional. Jadi ini semua dalam kerangka memajukan kembali, memunculkan kembali Jakarta Islamic Center sebagai pusat peradaban dunia, dan insya Allah akan muncul pada jajaran bentangan peradaban dunia insya Allah. Dari banyaknya lembaga-lembaga keislaman atau ormas-ormas di kalangan kaum muslimin, bagaimana Pak Kiai menempatkan ormas atau lembaga tersebut bagi visi misi PPIJ? Alhamdulillah ya, di Indonesia ini kita harus menjadi umat Islam yang paling bersyukur ya. Ya alhamdulillah Indonesia ini ya hampir tidak ada konflik, tidak ada perbedaan yang sangat tajam. Ya kalaupun perbedaan sedikit itu biasa ya, tapi tidak ada perbedaan yang sangat tajam seperti di negara-negara lain ya. Secara umum kita bersyukur dengan kehadiran komunitas, kehadiran ormas-ormas, baik yang besar maupun yang kecil ya, kita semua meyakini ini adalah khazanah, kekayaan umat ya. Dan PPIJ ini sangat welcome ya, membuka pintu, membuka tangan, membuka hati, membuka tempat ini semua untuk seluruh ormas Islam. Ya tentu ormas-ormas Islam yang ahlus sunnah wal jamaah ya, yang merujuk kepada Al-Quranul Karim, hadis Rasulullah SAW, dan juga ijma dan ijtihad para ulama yang mu'tabarah. Tentu ormas-ormas ini menjadi kekayaan kita, dan kita bisa melakukan kerjasama dalam berbagai macam hal dengan ormas-ormas yang ada. Insya Allah kita sifatnya mendukung dan ingin menjadikan PPIJ ini sebagai rumah bersama, rumah ormas-ormas yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Silahkan, selama tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan kekisruhan, selama niatnya untuk memajukan umat Islam, keislaman, insya Allah kita sangat menghargai dan sangat berterima kasih kalau ada ormas ataupun komunitas yang ingin berkolaborasi melakukan kerjasama. Alhamdulillah kita melakukan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan Dewan Masjid Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan seluruh lembaga-lembaga baik yang pemerintah maupun yang non pemerintah. Alhamdulillah kita juga dari kalangan ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama,
dan ormas-ormas yang lain, ada Ikatan Dai Indonesia, semuanya silahkan hadir di JIC ya. Silahkan melakukan kerjasama yang baik, karena kita tanpa ormas juga nggak ada apa-apanya gitu. Dan oleh karena itu kita ingin menjadikan JIC sebagai rumah bersama, rumah besar umat Islam Jakarta khususnya, dan silahkan datang melakukan acara, berkolaborasi, bekerja sama. Insya Allah ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sebagai pertanyaan akhir dan juga penutup Pak Kiai, untuk memakmurkan PPIJ, ajakan atau harapan apa yang ingin Pak Kiai sampaikan kepada kaum muslimin, baik untuk komunitas di Jakarta Islamic Center yang masih aktif maupun yang belum mengikuti banyak kegiatan di PPIJ? Kepada seluruh masyarakat, khususnya DKI Jakarta, dan lebih khusus lagi masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Jakarta Islamic Center, tentu kami mengajak dan kami menunggu kehadiran kaum muslimin dan muslimat untuk melakukan berkegiatan, melakukan aktivitas, bukan cuma melaksanakan ibadah-ibadah rutin, tapi juga silahkan datang, kalau perlu dijadikan tempat wisata, monggo silahkan. Jakarta Islamic Center ini insya Allah cukup nyaman untuk jalan-jalan, untuk apa istilahnya, gathering, anak-anak muda, orang-orang tua, silahkan melakukan wisata di sini. Dan kalau mau melakukan ibadah, tentu tempat ibadah terbuka, melakukan pengajian juga komunitasnya banyak, Masya Allah. Jadi kami mengajak dan mengundang seluruh umat Islam di DKI Jakarta dan Indonesia khususnya, silahkan berkunjung ke Jakarta Islamic Center untuk mendapatkan nilai-nilai sejarah, untuk mendapatkan sesuatu yang insya Allah memberikan semangat untuk umat Islam di DKI Jakarta. Kita tidak memandang perbedaan-perbedaan khilafiyah madhab, perbedaan suku dan ras. Insya Allah selama itu masyarakat Jakarta, bahkan yang non muslim pun silahkan kalau mau berkunjung ke Jakarta Islamic Center, monggo ahlan wa sahlan, karena ini sifatnya terbuka dan Islam itu rahmatan lil alamin. Silahkan kepada seluruh umat Islam di Jakarta dan di Indonesia hadir di Jakarta Islamic Center untuk menambah semangat beribadah dan menambah kebersamaan dalam kesatuan umat Islam Indonesia, insya Allah. Siap, terima kasih Pak Kiai. Insya Allah kita semua akan memakmurkan Masjid Raya Jakarta Islamic Center ini. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktu iya, dan kesempatannya dalam perbincangan JIC Talk kali ini. Semoga Pak Kiai senantiasa diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Elisa mengucapkan terima kasih banyak kepada mitra JIC yang selalu setia mengikuti perbincangan JIC Talk kali ini. Dan tentunya tayangan ini bisa mitra JIC putar ulang melalui channel YouTube JIC TV. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, komen, like, dan share videonya. Selain channel YouTube, mitra bisa putar ulang melalui sosial media Radio JIC. Dan untuk mengikuti perkembangan info JIC, dapat mitra akses ulang melalui Radio JIC 107.7 FM dan website www.islamicstripcenter.or.id. Akhir kata, Elisa dan segenap kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.